saya sering menekankan kepada teman-teman mahasiswa untuk mencintai produk lokal agar terwujud persatuan, keadilan, dan peradaban yang inklusif. Dia sudah pegawai, yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai ketentuan, tidak menyalahi aturan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu anggota kelompok 2 Angkatan Latsar 29 tahun 2025. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara yang bertemakan tentang isu aktual wawasan kebangsaan kepada ketiga tokoh dengan latar belakang berbeda, yaitu berasal dari pendidikan, kemudian latar belakang tokoh keagamaan, dan pejabat publik. Mari langsung kita ikuti bagaimana prosesnya. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber dari bidang pendidikan. Bisa diperkenalkan, Bu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yanisi. Saya sebagai dosen di Prodi Akuntansi di UIN Malang. Baik, terima kasih Bu Ria untuk waktunya, sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk saya wawancara atau berdialog tentang wawasan kebangsaan. Baik Bu, langsung saja untuk pertanyaan saya terkait dengan wawasan kebangsaan. Menurut Bu Ria sebagai seorang akademisi, bagaimana Ibu memaknai konsep wawasan kebangsaan di era global saat ini? Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Untuk memaknai wawasan kebangsaan di era sekarang ini, kita bisa kembali pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Saya kira nilai yang ada di Pancasila itu masih tetap relevan ya untuk kita junjung pada hari ini, di mana di dalam Pancasila itu kan ada 5 sila yang saya kira itu sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai kita melibatkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Selanjutnya, selain dari nilai Pancasila, wawasan kebangsaan yang perlu ditanamkan hari ini adalah bagaimana kita mencintai negara ini. Ya, bagaimana cara mencintai negara ini bisa bermacam-macam ya. Kalau kita yang ada di dunia akademisi bisa berperan di situ sebagai ilmuwan misalkan, ya, sebagai pilar yang menjaga untuk di bidang pendidikan, ya, seperti itu, bisa menerbitkan penelitian yang itu bisa berkontribusi untuk keilmuan dan lain sebagainya. Dan juga untuk di profesi yang lain bisa juga fokus pada apa yang dibidangi, sehingga itu nanti akan berkontribusi untuk negara ini. Itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita, seperti itu. Alhamdulillah, sangat menginspirasi sekali. Baik, Bu Ria, kemudian bagaimana kira-kira peran pendidikan formal atau peran Ibu selaku dosen dalam penanaman bela negara kepada mungkin lingkungan, kepada mahasiswa, dan khalayak secara luas? Oke, ini yang sering sekali saya lakukan kepada teman-teman mahasiswa ya, ketika di dalam kelas mungkin tidak yang secara konsep banget, tidak, cuman saya menekankan agar teman-teman mahasiswa itu pertama ya tentunya rajin belajar ya. Itu sebenarnya rajin belajar itu bukan hanya untuk kepentingan dia sendiri, tapi itu juga nanti kalau dia memiliki kemampuan pengetahuan yang baik, itu kan juga akan sedikit banyak akan berkontribusi lah untuk negeri. Terus yang kedua adalah saya sering menekankan kepada teman-teman mahasiswa untuk mencintai produk lokal. Nah, karena itu salah satu bentuk lah ya, salah satu bentuk kecil kita untuk bisa mewujudkan yang namanya bela negara. Ya, kita mencintai produk-produk yang memang diproduksi oleh masyarakat kita sendiri, seperti itu sih. Luar biasa sekali, Bu Ri. Kemudian Bu, kira-kira dalam penerapannya penanaman nilai-nilai bela negara tersebut kepada mahasiswa, itu kira-kira tantangan apa
sekali sih sebenarnya ya, apalagi kalau tadi saya menekankan agar anak-anak itu lebih mencintai produk lokal. Nah, padahal anak-anak itu bisa mengakses produk-produk luar negeri yang lebih murah nih. Nah, itu sangat tantangan banget ya. Nah, di marketplace itu kan memang produk kita itu bersaing keras dengan produk dari impor ya. Mana produk impor itu memang ini ya menjualnya bisa menjadi sangat murah dan kualitasnya juga ya lumayan gitu ya, sehingga itu menjadi tantangan sendiri sih kalau menekankan ayolah kita beli produk UMKM atau apa gitu ya, tapi ternyata mereka punya opsi yang menurut mereka lebih menguntungkan gitu ya, bisa beli produk impor dan harganya lebih murah. Jadi itu sih ya tantangannya kalau penekanan daripada itu, karena mereka sudah sekarang ini kan eranya sudah sangat terbuka banget ya, mereka bisa punya banyak opsi. Misalkan tadi beli barang itu punya banyak opsi, misalkan di toko itu mahal, nah mereka bisa pergi ke marketplace, dimana marketplace itu bisa memberikan banyak sekali gitu ya, seperti itu sih Mbak Putri. Benar sekali. Kira-kira dari Bu Nuri, pesan-pesan apa yang akan Ibu sampaikan kepada generasi-generasi kami yang lebih muda ini agar kecintaan kita terhadap tanah air ini bisa terus dipertahankan seperti itu? Ya, pesan-pesannya untuk generasi muda, saya juga masih belum muda. Tetap cintai tanah air ini bagaimanapun kondisinya, gitu ya. Bagaimana caranya ya berperan di bidang masing-masing dengan baik seperti itu. Ya itu ya mungkin karena kecintaan terhadap negara ini juga bagian dari iman salah satunya ya. Kita juga beberapa mempercayai itu. Terima kasih banyak Bu Bulia atas waktunya. Sungguh semoga ini bisa menjadi kebaikan atau manfaat bagi kami semua dan menjadi pembelajaran dan tambahan ilmu bagi kami. Terima kasih Bu Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Ustadz Khairul Anwar selaku pendakwah dan juga pengurus LDNU Kota Wisata Batu. Langsung mawon Ustadz, di sini saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, tapi dari sudut pandang panjenengan selaku pendakwah atau tokoh agama yang ada di Kota Batu. Pertanyaan pertama, dari sudut pandang agama Islam, nilai-nilai wawasan kebangsaan seperti persatuan, kemudian di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia itu bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih. Terkait apa yang telah dipertanyakan tadi tentang wawasan kebangsaan, tentunya bahwasanya dalam ajaran Islam wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang sangat beragam, tentunya diwujudkan melalui moderasi beragama, di mana moderasi beragama saat ini sedang sedang diangkat ya topiknya oleh Kementerian Agama, bahkan oleh bangsa negara Indonesia yang menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap tradisi budaya yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, agar terwujud persatuan, keadilan, dan peradaban yang inklusif. Peradaban yang inklusif di tengah kemajemukan bangsa. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa tentunya. Maka konsep ini selaras dengan prinsip maqasidus syariah. Bagaimana prinsip maqasidus syariah? Yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, tanpa menindas keberagaman dan dapat memperkuat kehidupan berbangsa, bernegara yang berdasarkan Pancasila. Terima kasih Ustadz atas
wawancaranya, atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami di tengah panjenengan yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Mungkin itulah wawancara tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara yang saya lakukan kepada salah satu tokoh agama di Kota Batu. Semoga apa yang beliau sampaikan betul-betul bermanfaat bagi kita semua, dapat diresapi, dihayati, dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi yang terakhir kali ini saya sedang bersama pejabat publik yang kebetulan pada saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Muhammad Asy'ari yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Keraton. Untuk selanjutnya saya akan mengajukan 3 pertanyaan Bapak acara kali ini. Langsung saja untuk yang pertama, makna dasar sikap dan perilaku bela negara menurut Bapak Asy'ari sebagai Kepala KUA seperti apa? Ya, memang bela negara, kita membela negara. Ya, kalau kita dulu masih penjajahan, yaitu membela negara dengan apa? Untuk merebut penjajahan. Kalau sekarang sudah merdeka, bela negara apa? Kita buktikan dengan kita, sikap kita, umpama yang dari siswa kita dengan belajar, ya belajar. Kalau yang sudah pegawai, yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai ketentuan, tidak menyalahi aturan negara. Juga yang pengusaha juga begitu, ya. Itu aja makna dasarnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, peran Bapak Asy'ari sebagai Kepala KUA Kecamatan Keraton yang bertugas di sini terkait bela negara itu menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya, bela negara di KUA, kalau KUA itu tugasnya kan membimbing, membina masyarakat, terutama calon-calon pengantin. Jadi calon pengantin itu kan dibina, dibimbing supaya apa? Satu, taat pada agama, taat pada negara, dan dalam mengisi negara yaitu dengan seperti tujuan dari pemerintah, yaitu dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barakah. Itu sebagai bantuan untuk bela negara. Karena apa? Dari keluarga-keluarga ini nanti mewariskan sikap-sikap bela negara. Untuk yang terakhir Bapak, menurut Bapak tantangan terbesar sebagai Kepala KUA Kecamatan Keraton dalam bela negara pada zaman sekarang seperti ini seperti apa? Ya, tantangannya yaitu dari informasi, apalagi sekarang kan zaman Gen Z itu apa? Yaitu kita informasi dari luar banyak. Terkadang kan sifat bela negara kita tergerus oleh pengaruh-pengaruh dari asing juga gitu. Anak-anak sudah suka kepada moral-moral asing, dan itu kan juga bisa menurunkan atau bisa memerosotkan sifat bela negara. Makanya kita tangkal dengan yaitu kembali kepada apa? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita tanamkan di pada zaman ini, mulai dari sekolahan, di masyarakat, dan juga kalau di KUA kita tekan pada pegawai kita dan seluruh nanti calon pengantin itu. Makanya harus ada yaitu sikap, yaitu bela negara, yaitu dengan mematuhi aturan negara. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan sukses. Amin. Dalam tugasnya, nanti bisa nilainya apa? Mumtaz. Iya. Baik, sekian dari saya juga bersama Bapak Asy'ari. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi wawancara dari ketiga narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas pemikiran dan pandangannya yang sangat bermanfaat. Dari wawancara hari ini, yang lahir dari berbagai sudut pandang dan latar belakang yang berbeda, kami dapat menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan membentuk karakter, agama memberi nilai moral, dan pemerintah menciptakan regulasi serta perlindungan. Semua unsur harus saling mendukung agar bangsa Indonesia tetap utuh dan kuat menghadapi tantangan zaman. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat bagi kita semua.
Demikian dari kami kelompok 2 angkatan 29 Latsar 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.